Amma ba'du. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita tingkatkan terus amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Gunakan sisa hidup kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang besar, yang banyak. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan untuk betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mohon ampun, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak melakukan amal soleh. Gunakan sisa umur kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Konsekuensinya dia harus taat, harus tunduk, harus patuh kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengucapkan betul-betul dua kalimat syahadat dan kita amalkan dalam kehidupan. Jadi dua kalimat syahadat yang dibaca itu betul-betul berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita batalkan dua kalimat syahadat yang kita baca dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak mengenal halal dan haram. Ini jangan sampai. Jangan sampai dua kalimat syahadat yang kita baca kita tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia mengakui wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, dia mengakui Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, yakin, kerjakan apa yang diperintah oleh beliau, apa yang diperintah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Kalau kita betul-betul mengamalkan dua kalimat syahadat yang kita baca, kita yakin Nabi Muhammad utusan Allah, berarti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati. Jangan sampai kita durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membatalkan dua kalimat syahadat yang kita baca. Jangan sampai. Tuhan kita ini Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kita harus benar-benar mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita tunduk, patuh, sujud, sholat 5 waktu. Kita mengerjakan semua perintah-perintah Allah, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita amalkan dengan yang sebenar-benarnya. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Aman insyaallah. Karena apa? Kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditegakkan. Tapi kalau memahami Al-Quran dan Sunnah ini tidak mau mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelisihi, bisa berbuat dusta, berbuat keji, merasa ma'rifat, meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang merasa ma'rifat. Mereka meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling ma'rifatnya manusia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, seluruh nabi harus mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Khidir alaihi salam masih hidup dan masih ada di bumi ini, dia harus mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh umatnya, seluruh para nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus harus mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai batal dua kalimat syahadat yang kita baca. Jangan sampai orang-orang kufar itu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan mereka beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan alam semesta, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang berada di atas arsy. Allah Ta'ala yang tak pernah lenyap dari satu apapun, kekuasaannya, ilmunya tak pernah lenyap dari satu apapun. Ini Tuhan kita. Tuhan kita Allah Ahad, Allahus Samad, Allah yang Maha Esa, tempat seluruh makhluk bergantung. Tuhan kita tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Allah Maha segala-galanya. Jadi ini, mereka kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tapi Allah menurut mereka adalah ruh yang ada di dalam badan Nabi Isa alaihissalam. Jadi beda. Ruh itu makhluk. Ruh itu makhluk yang ditiupkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda. Tuhan kita Allah Ta'ala yang menciptakan ruh, bukan lagi ruh. Udara juga tidak bisa dilihat. Udara juga diciptakan oleh Allah, makhluk. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini harus betul-betul menyembah kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya Allah, Tuhan kita. Jangan sampai kita ini salah memahami. Kalau memahami salah, bisa tersesat. Allah mengatakan dirinya berada di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Allah mengatakan dirinya dekat, lebih dekat dari urat nadimu. Memang jelas Allah itu di atas arsy, tapi ilmunya tak terhingga, kekuasaannya tak terhingga. Dia dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau makhluk yang berada di atas itu tidak bisa berkuasa di seluruh tempat. Tapi kalau Allah yang ada di atas, Allah berkuasa di seluruh tempat. Tak ada satu tempat pun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya tak terhingga, kekuasaannya tak terhingga, keberadaannya di atas arsy. Tapi Allah bukan bertempat di atas, bukan. Allah di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Jadi di dalam Al-Qur'an itu terjemah itu ada. Itu ditulis bertempat di atas arsy. Allah bertempat di atas arsy, ini salah. Jadi yang nafsirkan ini salah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Dia Maha tinggi, Maha agung, Maha segala-galanya, Maha suci, Maha segala-galanya. Tidak bisa diserupakan dengan satu makhluk. Allah ya Allah, bukan ruh. Jadi di atasnya arsy, Allah di atas arsy,
tapi tak pernah lenyap dari satu apapun. Ini hebat, maha segalanya. Tidak bisa kita serupakan dengan makhluk. Kalau makhluk berada di atas, dia tidak ada di bawah. Tapi kalau Allah, semua dalam kekuasaannya. Karena zat-zat yang dia ciptakan ini dalam kekuasaannya. Misalnya udara, ruh, jin, malaikat yang tidak bisa dipandang oleh manusia, ini semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia tidak bisa melihat. Kita tidak tahu bentuknya udara seperti apa, tidak tahu. Kita sedot, oh iya ada udara ini, nyata ada. Tapi kita tidak bisa melihat bentuk udara seperti apa, tidak bisa. Sampai sekarang tidak bisa kita lihat bentuknya udara. Apalagi Allah Ta'ala. Ini baru makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam kekuasaan Allah. Ini dalam kekuasaan Allah. Termasuk ruh. Ruh itu Allah ciptakan. Ruh yang ada di dalam badan manusia ini diciptakan, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham. Kalau salah paham, bahaya, bisa tersesat, bisa jadi bajingan, bisa menghalalkan segala cara, bisa menipu umat, bisa tidak bisa dipercaya, bisa meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW karena merasa makrifat. Akhirnya uang haji disikat, dipercaya tidak bisa dipercaya. Kalau sudah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, akan terhina, akan jadi mafia, tidak bisa dipercaya, bisa berbohong seenaknya. Dia merasa ada Allah di dalam badannya. Ini ruh yang ada di badan kita ini, ruh yang diciptakan oleh Allah dan dalam kekuasaan Allah. Allah tak pernah lenyap dari satu apapun, kekuasaannya, zatnya yang dia ciptakan, zat yang Allah ciptakan, tak terhingga, tak pernah lenyap dari satu apapun. Allah berada di atas arsy. Tapi semua zat-zat yang Allah ciptakan ini, Allahus Samad, semuanya itu bergantung kepada Allah. Jadi ditentukan oleh Allah. Udara ditentukan oleh Allah. Kalau sudah di stop, tidak boleh masuk badannya orang ini, ya berhenti udara, tidak akan masuk, tidak akan bisa lagi dihirup. Kalau Allah sudah stop, berhenti. Jadi semua udara, termasuk ruh, kalau Allah cabut, berangkat kembali kepada Allah. Jadi semua yang Allah ciptakan ini semua bersangkutan Allahus Samad. Allah tempat seluruh makhluknya bergantung. Jadi bergantung hanya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita salah. Orang-orang kafir itu kalau ditanya siapa Tuhannya? Allah. Tapi menurut mereka ruh yang ada di dalam badan Nabi Isa alaihissalam itu yang dianggap Allah sama dia. Dan dia tidak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, sehingga mereka dikatakan kafir, kufar. Padahal Nabi Isa alaihissalam diutus untuk menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nabi Isa ini diutus, kitab Zabur diturunkan, kitab Taurat diturunkan, kitab Injil diturunkan. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka utusan-utusan Allah diperintahkan untuk mengajak umat ini menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Setelah nabi-nabi tersebut meninggal dunia atau nabi tersebut diangkat oleh Allah ke langit, mereka merubah isi kitab Injil tersebut. Mereka rubah-rubah, mereka pemahaman mereka pahami dengan akal mereka tidak mau mengikuti pemahaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka mengikuti pemahaman Nabi Isa alaihissalam, mereka semua menyembah Allah Ta'ala. Karena kitab Injil, Zabur, Taurat ini semua diturunkan
supaya kita semua ini menyembah Allah Ta'ala. Setelah ada Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil tidak berlaku lagi. Kita harus mengikuti Al-Quran. Kalau kita masih mengikuti mereka, mengikuti Zabur, Taurat, Injil, berarti kita kufur, ingkar. Karena ini wahyu Al-Quran ini yang terakhir untuk seluruh alam semesta. Jadi pada waktu Zabur diturunkan, kitab Zabur hanya untuk Bani Israel saja. Setelah itu nabinya meninggal, diturunkan lagi Taurat, Nabi Musa, hanya untuk Bani Israel. Setelah itu nabinya meninggal, diturunkan lagi Injil. Injil turun, kitab Zabur, kitab Taurat sudah tidak berlaku lagi. Injil yang harus diikuti. Pada waktu masanya Nabi Daud, Zabur. Masanya Nabi Musa, Taurat. Masanya Nabi Isa, Injil. Setelah itu Al-Quran. Setelah Al-Quran turun, 3 kitab ini tidak boleh diikuti. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah SAW, mereka termasuk kufur, artinya ingkar. Tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir untuk seluruh alam. Dan kitab-kitab mereka, kitab Zabur, Taurat, Injil, ini sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Sehingga Allah turunkan, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Jadi kita harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya. Karena apa? Kalau kita lihat, semua nabi ini mengajarkan ajaran Islam. Kitab Zabur itu diturunkan untuk umat Islam pada masa itu. Setelah itu kitab Taurat diturunkan juga untuk orang Islam pada masa itu. Islam artinya tunduk, patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh nabi itu sebenarnya Islam. Tapi setelah kitabnya dirubah-rubah oleh tangan manusia, mereka umat-umat ini yang mengikuti Zabur, Taurat, Injil ini, sehingga mereka jadi kufur. Kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran, mereka ini menjadi kafir, kufur. Artinya ingkar. Karena kitab-kitab tersebut sudah dirubah oleh tangan manusia, sehingga menuhankan ruh yang ada di dalam badan Nabi Isa alaihissalam. Ini jadi kitab suci Al-Quran ini juga, Al-Quran ini juga, kalau kita tidak mau memahami sesuai pemahaman Rasulullah SAW, bisa menuhankan ruh. Kalau kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW, bisa menuhankan ruh, bisa menganggap roh itu dianggap Allah. Contohnya orang-orang Syiah, mereka menganggap roh yang ada di dalam badan Sayyidina Ali itu dianggap Allah. Jadi kalau tidak memahami Al-Quran sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabat, bisa tersesat, bisa salah yang disembah, bisa salah yang dimintai tolong, bisa salah. Karena apa? Tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini bahaya sekali. Tersesat tapi tidak terasa. Orang-orang kufar itu merasa benar dia. Dia meminta pertolongan kepada ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Dianggap itu Allah. Dia merasa benar. Jadi setelah itu diturunkan Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini setiap sholat kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Ini sudah janji kita. Kita tidak mau menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai kita
disesatkan seperti umat-umat terdahulu. Pengikut Zabur, Taurat, Injil, kitabnya dirubah-rubah, akhirnya menyembah roh, tidak lagi menyembah Allah Ta'ala. Ini jangan sampai kita disesatkan dengan ajaran-ajaran yang ngakunya ajaran-ajaran makrifat, akhirnya menyesatkan manusia. Akhirnya roh yang ada di dalam badan dianggap Allah. Akhirnya berani berbuat bohong, akhirnya berdusta, menipu. Perbuatannya akhirnya meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini karena apa? Karena memahami Al-Quran, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini bisa membatalkan 2 kalimat syahadat yang dia baca. Karena apa? Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah, ini dia konsekuensinya, dia harus betul-betul taat, tunduk, patuh kepada semua perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, karena dia sudah bersaksi mengakui bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berusaha semaksimalnya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini yang aman. Ini yang aman. Kalau tidak, bisa tersesat. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman, banyak sekali ajaran-ajaran yang ngawur, menyesatkan, membuat umat bingung, gelisah. Karena apa? Karena tidak mau memahami sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabat. Akhirnya merasa dirinya ma'rifat, padahal syariat saja belum. Nah, ini bahaya. Orang-orang seperti ini bahaya. Dinasehati sulit dinasehati. Dia merasa ma'rifat, disuruh sholat tidak mau sholat. Dia sudah merasa saya sudah sholat sebelum sholat. Nah, ini bahaya. Ajaran-ajaran seperti ini bahaya sekali. Akhirnya tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Kalau ada orang-orang seperti itu, jangan sampai diberi amanah, dititipi uang haji atau apa. Dia berani ngemplak, berani ngambil uangnya orang, dianggap milik Allah semua. Allah nurunkan syariat, ada syariat, diatur oleh syariat. Mereka tinggalkan syariat. Sehingga apa? Sehingga berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mau memahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Akhirnya jadi mafia, tapi tidak ngaku kalau dirinya mafia. Ngakunya orang soleh, ngakunya orang alim, ngakunya orang berilmu, ditutupi dengan alasan makrifat. Ini bahaya. Supaya kita waspada dengan ajaran-ajaran seperti ini, yang mana di akhir zaman ini banyak sekali. Kita ini butuh mengerjakan perintah Allah. Syariat Nabi itu indah. Kita disuruh meninggalkan yang haram, kita disuruh meninggalkan perzinahan, perjudian, kemaksiatan, perbuatan yang haram. Kita disuruh berbakti kepada orang tua, disuruh berbuat baik, disuruh jujur. Semua ajaran Rasulullah SAW, syariat ini indah. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dalam kegelapan, akhirnya bingung, gelisah, sedih, stres. Akhirnya ini bahaya. Jangan sampai. Ini kebutuhan kita. Kita butuh untuk sholat, kita butuh untuk sujud, kita butuh untuk meninggalkan yang haram, kita butuh meninggalkan perjudian, perzinahan, homer, minum-minuman keras, semua yang haram. Ini kita butuh untuk meninggalkan. Ini syariat Rasulullah SAW ini penting sekali. Orang bisa mulia kalau dia mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW. Mulia hidup dunia dan akhirat. Supaya kita perhatikan, jangan sampai kita tertipu. Di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran makrifat ini banyak sekali. Orang-orang awam ini banyak yang terpengaruh, akhirnya meninggalkan sholat, akhirnya berani korupsi, berani mencuri uang negara. Ini semua karena ajaran-ajaran makrifat, ajaran-ajaran yang meninggalkan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Jangan sampai kita mau. Kalau kita hidup kepingin tenang, tentram,
aman insyaallah. Kita kerjakan sesuai aturan Allah dan Rasulnya, sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan berbuat dosa, usahakan di jalan Allah, banyak istighfar, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup tenang, pikiran tentram, bahagia, lezatnya iman terasa kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.